Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa STISTEMI Bandung jurusan manajemen. Di sini ada saya sendiri, Sahrul Saifuddin, dan ada dua teman saya yaitu Aldi Kurniawan dan Setubagus Apirian. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus dari perbankan yang berjudul Analisis Efisiensi Pembiayaan Warung Mikro di Kota Bandung. Studi kasus di Bank Syariah Mandiri Konsolidasi Bandung Kopo. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu perbankan yang fokus pada pengembangan sektor UMKM dan pembiayaan warung mikro. Dari awal hingga sekarang, bank ini fokus pada penyaluran pembiayaan di sektor mikro sehingga lebih dari 70% perputaran usahanya berada di pembiayaan mikro. Efisiensi adalah cara untuk mengetahui kinerja unit bisnis termasuk perbankan. Penelitian ini menggunakan data employment analysis atau DEA. Data employment analysis adalah metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambil keputusan atau UPK. Secara sederhana, pengukuran dinyatakan dengan rasio atau output atau rasio input. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 UPK yang mencapai efisiensi maksimal dan 2 UPK yang belum mencapai efisiensi maksimal atau kondisi inkresi. Bank Syariah Mandiri atau BSM adalah lembaga keuangan bank yang memfokuskan market share pada masyarakat kalangan menengah ke bawah dan lebih fokus pada pengembangan UMKM di Indonesia. Karena itu, anak perusahaan Bank Mandiri itu terus memperbesar kontribusinya terhadap pembiayaan sektor UMKM dan pembiayaan mikro. Sebagai sebuah bank yang besar yang mengalami pertumbuhan selayaknya bank mengetahui kinerja operasional perusahaan. Salah satu cara mengukur kinerja perusahaan adalah dengan mengukur tingkat efisiensi perusahaan. Efisiensi dapat diterjemahkan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dengan perhitungan rasio perbandingan antara input dan output. Dengan kata lain, efisiensi adalah bagaimana menggunakan input yang minimal namun menghasilkan output yang maksimal. Pengertian dan konsep efisiensi. Efisiensi dapat diterjemahkan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar, dengan perhitungan rasio perbandingan antara input dan output. Dengan kata lain, efisiensi adalah bagaimana menggunakan input yang minimal dengan menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Ada beberapa jenis efisiensi dalam perbankan, antara lain efisiensi ketika suatu bank mampu beroperasi dalam skala yang konstan. Terus ada juga efisiensi dalam cakupan, adalah ketika suatu bank mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi teknis di mana suatu bank dalam menyatakan suatu hubungan antara input dan output pada proses produksinya. Dan efisiensi alokasi di mana agar efisiensi alokasi ini tercapai, suatu bank harus mampu untuk menentukan sebagai output yang dapat memaksimalkan keuntungan. Menurut Permono dan Dermawan yang dikutip oleh Bapak Wahyu Nugroho, suatu perusahaan dapat dikatakan efisiensi apabila yang pertama, mempergunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan jumlah unit input yang dipergunakan oleh perusahaan lain dengan menghasilkan jumlah output yang sama. Dan yang kedua, menggunakan jumlah unit input yang sama tetapi dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar. Dasar hukum efisiensi. Dasar hukum efisiensi merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis berikut. Al-Hadis artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertemu dengan Sa'ad pada saat berwudu. Lalu Rasulullah bersabda, alangkah borosnya wudumu itu hai Sa'ad. Sa'ad berkata, apakah di dalam berwudu ada pemborosan? Rasulullah SAW bersabda, ya, meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir.
menghitung efisiensi. Menurut Bauer et al., beberapa tahun terakhir ini, perhitungan kinerja lembaga keuangan lebih difokuskan kepada frontier efficiency atau XF efficiency yang mengukur penyimpanan dari lembaga keuangan berdasarkan best practice-nya atau berlaku umum pada frontier. Jadi, efisiensi frontier suatu lembaga keuangan diukur melalui bagaimana kinerja lembaga keuangan tersebut relatif terhadap perkiraan kinerja lembaga keuangan terbaik dari industri tersebut. Dengan catatan semua lembaga keuangan tersebut menghadapi kondisi pasar yang sama. Frontier efisiensi cukup superior bagi sebagian besar standar rasio keuangan dari laporan keuangan seperti return on asset atau cost ratio yang umumnya digunakan oleh regulator, manajer lembaga keuangan, atau konsultan industri dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Frontier efisiensi superior karena ukuran dari frontier efisiensi menggunakan teknik pemrograman atau statistik yang menghilangkan pengaruh dari perbedaan di dalam harga input dan faktor pasar eksogen lainnya yang mempengaruhi kinerja. Standar rasio dalam rangka yang mendapatkan estimasi yang terbaik berdasarkan kinerja dari para manajer. Frontier efisiensi digunakan secara lebih luas di dalam analisis regulasi untuk mengukur pengaruh dan merger dan akuisisi, regulasi modal, deregulasi suku bunga, deposito, dan pergeseran restriksi geografis pada cabang dan holding dari perusahaan. Akuisisi keuntungan yang paling utama dari indikator ini dibandingkan dengan indikator lainnya adalah bahwa indikator mengukur secara objektif kuantitatif dengan menghilangkan pengaruh dari harga pasar dan faktor eksogen lainnya yang mempengaruhi kinerja yang akan diobservasi. Indikator efisiensi perbankan. Efisiensi adalah suatu pusat perhatian dari suatu organisasi untuk menilai pencapaian organisasi. Banyak cara yang dilakukan perbankan untuk mampu bertahan menghadapi masa sekarang dan masa depan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Krishna Wijaya, ada beberapa cara yang dilakukan perbankan dalam mengintervensi efisiensi. Di sini tidak berarti harus memotong semua biaya yang ada, namun mengurangi biaya yang tidak begitu berpengaruh terhadap produksi atau pencapaian perusahaan. Efisiensi juga bisa dilakukan dengan menunda beberapa program perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap produksi atau pencapaian perusahaan. Peningkatan fee-based income, meningkatkan pendapat lain-lain dari aset yang sudah ada, penambahan pendapatan lain-lain jika memerlukan biaya tambahan yang lebih besar dikhawatirkan tidak akan mencapai tingkat efisiensi perusahaan. Secara proaktif memantau portofolio kreditnya dengan restrukturisasi, khususnya pembiayaan konsumtif dari nasabah yang berpenghasilan tetap yang rentan akan kenaikan tingkat suku bunga, menciptakan stabilitas perbankan nasional. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat efisiensi pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Konsolidasi Bandung Kopo. Adapun yang dijadikan penilaian yaitu kantor cabang Kopo, kantor cabang pembantu Braga, dan kantor cabang pembantu Moltoha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan efisiensi di Bank Syariah Mandiri dan juga mengukur tingkat efisiensi 3 kantor cabang tersebut dengan menggunakan metode data environment analysis, yaitu dengan pendekatan intermediasi sebagai pendekatan dalam penentuan variabel input dan outputnya. Dengan pendekatan ini, penulis menggunakan variabel APYD, biaya operasional, cost of fund, biaya perikatan, biaya promosi, biaya administrasi sebagai variabel input, total pencarian, pembiayaan dan net profit warung mikro sebagai variabel output.
Dalam pengukuran tingkat efisiensi pembiayaan warung mikro, penelitian menggunakan skala model BCC, Benchcar, Cairnes, dan Cover dengan perangkat lunak, Bankia Frontier Analysis 4, sehingga penelitian tidak melakukan perhitungan secara manual. Efisiensi pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri. Efisiensi pada pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri adalah menggunakan efisiensi teknis dan efisiensi alokasi. Efisiensi teknis adalah memaksimalkan proses untuk menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan efisiensi alokasi adalah efisiensi keuntungan yang lebih besar. Efisiensi teknis yang dilakukan Bank Syariah Mandiri adalah dalam memaksimalkan kinerja sumber daya insani yang ada dalam menjalankan operasional sehingga seluruh pekerjaan bisa dilaksanakan meskipun dengan sumber daya insani yang terbatas. Analisa tingkat efisiensi pembiayaan warung mikro di Kota Bandung. Studi kasusnya di Bank Syariah Mandiri Konsolidasi Bandung Kopo. Dia adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja perusahaan dan perbankan pada khususnya, di mana input yang digunakan diharapkan berperan maksimal untuk menghasilkan output. Sistem perhitungan DEA pada penelitian ini, apabila suatu periode perusahaan yang menjadi frontier sudah efisien, diasumsi bernilai efisiensi 100%. Sedangkan yang efisiensinya bernilai antara 0% sampai dengan 99%. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 2 DMU yang dapat mencapai efisiensi yang sempurna. Hal ini dikarenakan DMU tersebut belum bisa mengoptimalkan kinerja. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi suatu perusahaan kurang efisiensi dalam melaksanakan kinerja, di antara lain AVYD, aktivitas produktif yang diklasifikasikan. AVYD adalah jumlah dana cadangan yang digunakan untuk cadangkan pembiayaan yang belum dikembalikan. Nasabah pembiayaan bermasalah. Semakin besar jumlah AVYD, maka akan berpengaruh terhadap nilai efisiensi, akan menjadi faktor pengurangan variabel output terhadap nilai efisiensi. Biaya promosi. Biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi dengan tujuan adanya peningkatan nilai produk baik secara langsung ataupun tidak langsung. Biaya promosi yang dikeluarkan seharusnya sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian net profit warung mikro. Net profit warung mikro adalah laba bersih yang dihasilkan oleh produk pembiayaan warung mikro. Laba yang diperoleh dari margin dikali dengan total pencairan biaya. Semakin banyak nasabah yang menggunakan produk, semakin besar pembiayaan, maka akan semakin besar net profit yang diperoleh. Selain itu, jangka waktu pembiayaannya juga berpengaruh terhadap peningkatan net profit warung mikro. Baik, untuk kesimpulannya, pelaksanaan efisiensi yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri berupa efisiensi teknis dan efisiensi alokasi. Efisiensi teknis adalah menggunakan input seminimal mungkin dalam proses menghasilkan output. Efisiensi teknis yang dilakukan dengan memiliki sumber daya insani yang kompeten di bidangnya, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, serta dilengkapi dengan teknologi dan informasi yang lengkap, sehingga sangat membantu kinerja unit bisnis yang lain. Sedangkan efisiensi alokasi adalah dengan fokus pada dana pendanaan, dana murah, sehingga terjadinya peningkatan margin. Efisiensi produk pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Konsolidasi Bandung Kopo yang meliputi kantor cabang Bandung Kopo, kantor cabang pembantu Bandung Braga,
dan kantor cabang Bandung Muhammad Toha pada Januari sampai Maret 2015 telah mencapai nilai efisiensi. Namun dari 9 DMU Decision Making Unit atau UVK unit pengambilan keputusan, terdapat 7 DMU yang mencapai efisiensi yang sempurna dan 2 DMU yang mencapai kondisi efisiensi increasing, yaitu kondisi efisiensi yang belum maksimal. Cabang dengan pencapaian efisiensi maksimal adalah kantor cabang Bandung Kopo. Bagi kantor cabang yang belum mencapai efisiensi yang maksimal, yaitu kantor cabang pembantu Bandung Braga dan kantor cabang pembantu Bandung Muhammad Toha. Untuk kantor cabang yang belum mencapai efisiensi, dapat merujuk kepada cabang yang telah mencapai efisiensi. Terima kasih. Sekian dari kelompok perbankan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah dalam penyampaian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang mau bertanya silakan di kolom komentar, serta terima kasih telah menonton.